Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sahabat-sahabat yang berbahagia, yang senantiasa semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita awali semuanya perjumpaan kita, sesi sharing kita pagi hari ini dengan membaca doa bersama-sama bagi yang muslim. Mari kita membaca basmalah. Semoga menambah barokah sharing kita pada kesempatan pagi hari ini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, sahabat-sahabat yang berbahagia, kita akan lanjutkan pembahasan poin tentang produk digital ya pada kesempatan sharing pagi hari ini. Ini hari Senin ya, hari Senin tanggal 6 Oktober ya. Ini kita masih pembahasan yaitu tentang produk digital ya kawan-kawan, yaitu tentang produk digital. Nah, pada kesempatan kali ini, kalau kemarin kita sudah men-sharingkan banyak sekali kisi-kisi atau keuntungan, benefit, value, manakala kawan-kawan itu memiliki produk digital ya, atau mempunyai karya mandiri, karya sendiri, karya original. Nah, kemarin sudah kita kupas, sudah kita sharingkan banyak hal. Nah, kesempatan kali ini saya mau men-sharingkan bagaimana tahapan ketika kawan-kawan mau membuat produk digital. Nah, di sini adalah tahapan membuat produk digital karya original ya. Original. Nah, kawan-kawan, ini penting banget. Yaitu adalah bagaimana tahapan membuat karya original produk digital. Jadi, dalam membuat produk digital, kawan-kawan, itu ada beberapa tahapan, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, di sini saya akan menyampaikan tidak lengkap tapi ya, di sini tahapan awal saja. Tahapan awal bagaimana kawan-kawan itu bisa meng-create satu produk digital. Nah, tahapannya bagaimana dalam membuat satu karya original produk digital ini? Yang pertama yang perlu kawan-kawan lakukan, miliki ya. Yang pertama yaitu adalah skill. Ya. Kawan-kawan belajar upgrade skill terlebih dahulu. Bagaimana untuk mempersiapkan diri kawan-kawan itu untuk membuat digital. Nah, skill apa yang dibutuhkan untuk sahabat semuanya bisa membuat produk digital sendiri. Nah, skill yang Anda butuhkan yaitu diantaranya, kawan-kawan ya. Yang pertama adalah, ini salah satunya, yaitu adalah Canva. Nah, desain Canva. Jadi kawan-kawan, ketika kawan-kawan mau membuat satu karya original produk digital, maka kawan-kawan membutuhkan satu tahapan yang perlu kawan-kawan miliki. Yang pertama yang harus kawan-kawan miliki adalah skill. Nah, skill apa saja yang perlu kawan-kawan siapkan? Yang pertama adalah kawan-kawan memiliki skill desain Canva. Nah, di mana desain Canva ini ada dua. Dalam membuat akun Canva ini ada dua ya. Ada akun itu yang free, gratis. Ada akun yang pro, yang berbayar. Ya, kawan-kawan.
Nah, bagaimana? Apakah kawan-kawan mau pakai yang pro atau yang free? Itu pilihan. Kalau pakai desain Canva, template Canva yang di Canva yang pro berbayar, ini memang desainnya bagus-bagus. Tetapi kawan-kawan tidak perlu membatasi diri manakala belum memiliki budget untuk beli Canva Pro. Kawan-kawan masih punya alternatif, yaitu menggunakan Canva free. Ya, Canva free. Nah, tinggal kawan-kawan download aplikasi Canva di Play Store ya. Di Play Store kemudian nanti bikin akun dengan akun Google Anda ya. Menggunakan akun Google Anda. Nah, nanti otomatis akan langsung login di dashboardnya Canva, akun atau aplikasi Canva ini. Nah, kawan-kawan bisa pakai Canva yang free terlebih dahulu. Ini adalah skill pertama yang dibutuhkan oleh kawan-kawan dalam membuat produk atau karya digital. Nah, apakah Canva saja cukup? Sebenarnya untuk mengolah produk digital, contoh kita mau menunjukkan ke kawan-kawan, melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu membuat satu contoh study case membuat karya produk digital original, yaitu adalah buku ya. Kita mencontohkan di sini study case-nya adalah buku. Nah, buku di sini nanti kawan-kawan bisa jadikan dua format ya, buku cetak dan buku digital. Nah, langkah pertama tentu kawan-kawan kan membutuhkan buku dalam format digital terlebih dahulu untuk bisa melangkah di buku yang dalam bentuk versi cetaknya. Yang digitalnya harus siap terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang kawan-kawan butuhkan adalah skill dalam desain Canva. Canva bisa menggunakan akun Canva yang gratis boleh. Yang pro itu bagus karena memang di Canva Pro itu desainnya memang berbeda dengan desain Canva yang free. Lebih bagus-bagus yang Canva Pro. Berarti di sini ketika kawan-kawan mau pakai yang free, berarti tidak ada investasi atau modal awal untuk beli akun Canva Pro. Karena kawan-kawan bisa pakai yang Canva free. Ini manakala kita mau bikin karya produk digital original, yaitu yang namanya buku digital atau e-book ya. Kawan-kawan, buku digital atau e-book. Nah, skill yang kedua yang perlu kawan-kawan miliki juga selain Canva ya. Di sini adalah kawan-kawan bisa tambah skillnya lagi, yaitu menggunakan MS Office ya. MS Office ya, Microsoft Office, yaitu terutama adalah Microsoft Word ya kawan-kawan. Nah, ketika kawan-kawan mempunyai skill Canva dan kawan-kawan bisa mengoperasikan Microsoft Word, itu akan mendukung sekali, lebih mudah. Karena kalau di Microsoft Word ya kawan-kawan, dalam membuat nomor halaman ya, nomor halaman buku itu kayak gini, itu memang lebih mudah dalam menyusun urutannya itu ketika di MS Word ya. Kalau di Canva kan pengurutannya manual. Kalau di MS Word kan bisa disetting otomatis. Nah, jadi kawan-kawan bisa memiliki upgrade skill juga tentang mengoperasikan Microsoft Word. Atau kalau misalnya mau salah satu antara Canva dengan Microsoft Word, ini boleh Canva tok boleh, dengan catatan ketika kawan-kawan bikin e-book atau buku digital menggunakan Canva, itu bedanya salah satunya yaitu dengan membuat nomor halaman itu secara manual di Canva ya. Kalau di Microsoft Word itu bisa otomatis dalam membuat nomor halamannya. Kemudian kalau di MS Word bisa dipasang footer atau footer misalnya tentang judul bukunya di setiap halaman, itu lebih mudah ya kawan-kawan ya. Tapi kalau di Canva ya memang manual. Tapi tidak apa-apa, tidak masalah. Nanti bisa di copy
digandakan dengan footer yang sudah ada juga bisa. Cuman kelemahannya kalau bikin halamannya banyak, misalnya 100 halaman atau sampai 150 halaman misalnya, memang kesulitan kalau di Canva ya kawan-kawan. Jadi Canva skill desain Canva sama Microsoft Word itu dibutuhkan oleh kawan-kawan semua manakala mau bikin produk digital ya. Setelah kawan-kawan memiliki skill 2 ini ya, minimal 2 ini, kawan-kawan nanti membutuhkan satu alat atau satu tool ya, aplikasi online, tidak perlu di-download ya, tidak perlu di-download. Ini nanti untuk apa? Misalnya kawan-kawan menggunakan Microsoft Word. Kawan-kawan misalnya bingung mau merubah dari format Microsoft Word ke PDF, itu bisa menggunakan aplikasi dari online ya, dari online platform website ya, berbasis website bukan aplikasi. Itu banyak sekali gratisan di Google aja, misalnya dituliskan di search MS Word ubah ke PDF, nah gitu nanti sudah muncul. I love PDF itu juga bisa digunakan dari MS Word ke PDF. Tapi kalau dari Canva itu di-download langsung bisa format PDF, itu bisa. Jadi mau menggunakan Canva atau MS Word itu pilihan. Tapi kalau saya sendiri itu memang lebih sering menggunakan Microsoft Word, kemudian nanti saya olah halaman demi halaman, itu lebih fleksibel ketika di Word. Tapi kawan-kawan boleh menggunakan Canva. Intinya boleh salah satu atau keduanya bagus. Nah, ini adalah persiapan awal, yaitu kawan-kawan memiliki skill, kemampuan bagaimana desain di Canva dan juga mengoperasikan satu aplikasi yaitu Microsoft Word. Ini sangat mudah dipelajari ya kawan-kawan ya. Kawan-kawan bisa belajar dengan cepat dua aplikasi ini. Nah, kemudian setelah kawan-kawan memiliki skillnya antara Canva dan Microsoft Office yang Word ya, kawan-kawan perlu memiliki atau melakukan tahapan yang kedua ya, tahapan kalau di MS Word tadi ya, kawan-kawan butuh punya skill juga ya untuk skill layoutnya di MS Word. Kalau di Canva itu bisa tinggal contek dengan template yang sudah ada. Tapi meskipun ada template juga kadang template di Canva itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetap merubah sedikit-sedikit ya. Kawan-kawan misalnya pengaturan jarak, terus kalau di Canva misalnya template yang digunakan adalah misalnya template gambar. Sementara kawan-kawan tidak membutuhkan gambar, itu jadi tetap merubah ya. Tidak bisa terus sama persis, tinggal diganti tulisannya, itu kurang optimal nanti. Kawan-kawan ya, tetap baik Canva atau Microsoft Word, tetap kan kawan-kawan harus mempunyai satu daya kreativitas ya dalam menyusun layout ataupun juga pengaturan-pengaturannya. Namun ini mudah sekali untuk dipelajari. Nah, bagi kawan-kawan yang mau belajar bikin karya buku kayak gini digital, kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio, nanti pilih ada produk digital eksklusif, yaitu menulis kilat 3 hari tulis buku. Kawan-kawan bisa ambil panduan di situ secara lengkap, nanti di situ akan dibimbing kawan-kawan step-step bagaimana membuat buku digital. Tapi bukan skill Canva atau bukan skill MS Word-nya ya. Itu langsung eksekusi bikin produknya. Jadi tidak ngajari Canva ataupun Microsoft Word. Nah, asumsinya ketika ambil e-book 3 hari tulis buku itu kawan-kawan sudah bisa mengoperasikan Canva, desain, atau juga Microsoft Word. Nah, jadi ini adalah tahap pertama. Kawan-kawan memiliki basic skill ya, dibutuhkan untuk menyusun atau membuat produk digital yang namanya buku. Nah, yang kedua, kawan-kawan membutuhkan
tahapan yang kedua yaitu adalah tahapan riset ya kawan-kawan. Setelah skillnya punya, kawan-kawan perlu melakukan yang namanya riset. Riset apa? Riset kategori atau riset niche market, riset pasar. Ya, riset pasar. Kawan-kawan bisa riset pasar. Cara riset pasarnya bagaimana? Nah, kawan-kawan, kalau kawan-kawan menguasai di Google itu bisa menggunakan Google Trend. Ya, kawan-kawan bisa menggunakan Google Trend ataupun kawan-kawan juga bisa menggunakan Google Keyword Tool ya. Ini juga bisa, tapi kawan-kawan juga bisa melakukan riset itu menggunakan satu aplikasi AI yang namanya ChatGPT ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan bisa riset saja dengan bantuan apa? ChatGPT ya, menggunakan aplikasi AI yaitu adalah ChatGPT. Nah, ini tahapan riset. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mensurvei atau meriset apakah produk yang akan kita buat nanti itu rame nggak di pasaran, laku nggak di pasaran, dibutuhkan banyak orang enggak. Nah, jadi kawan-kawan perlu melakukan tahapan yang kedua yaitu adalah riset market atau riset pasar, kebutuhan pasar seperti apa. Nah, tujuan untuk riset itu nanti kawan-kawan untuk apa? Untuk menemukan niche-nya. Ya, niche pasarnya atau niche marketnya ya. Misalnya mau bikin produk e-book ini yang berkategori niche, itu kategori lah mudahnya ya. Misalnya mau niche herbal atau niche kesehatan atau turun berat badan atau apalah, atau parenting ataukah tutorial misalnya komputer atau tutorial bisnis digital atau apapun. Nah, itu nanti kawan-kawan bisa menentukan itu setelah kawan-kawan melakukan yang namanya riset pasar. Jangan-jangan nanti nggak ada pasarnya, kebutuhannya sudah lewat misalnya, atau trennya sudah lewat. Maka dibutuhkan di sini yang tahapan kedua adalah kawan-kawan melakukan yang namanya riset ya, riset pasar. Ya, ini adalah tahapan yang kedua. Untuk apa? Untuk memulai membuat karya original, produk digital. Kita contohkan di sini adalah membuat e-book atau buku digital ya, yang layak ya kawan-kawan. Nah, kemudian ini adalah dua tahap ya. Tahapan keduanya. Tahapan sekarang kita masuk di tahapan ketiga. Nah, tahap yang ketiga kawan-kawan ya, yaitu adalah ketika tadi tahapan yang kedua kawan-kawan sudah melakukan riset. Nah, setelah riset otomatis kawan-kawan sudah klikkan dengan niche atau niche marketnya. Berarti tahapan yang ketiga adalah menentukan niche-nya ya, memilih niche pasarnya, niche market. Nah, tentukan ketika sudah riset, kemudian tentukan apa, misalnya parenting kah, atau mental healing kah, atau apalah. Nah, sesuai hasil riset kawan-kawan. Ya, setelah kawan-kawan menentukan niche market ini, nah di sini kawan-kawan akan melakukan tahapan yang memang lebih dalam. Bagaimana menyusun satu narasi-narasi yang nanti disesuaikan dengan niche market kawan-kawan. Niche marketnya, misalnya parenting, berarti marketnya adalah orang tua, ya enggak? Nah, ini adalah orang tua. Nah, ketika kawan-kawan sudah menentukan niche market parenting misalnya, berarti di sini kawan-kawan butuh melakukan satu pengumpulan
database apa? Database problem solving. Ya. Database problem yang seringkali ditemukan atau dialami permasalahan ini di dalam dunia parenting. Nah, problem-problem apa yang sering muncul di dalam dunia parenting? Kebutuhan parenting itu apa? Nah, ini kawan-kawan perlu menemukan problemnya atau masalahnya. Nah, ketika sudah menemukan problem atau masalahnya, kawan-kawan berarti akan memberikan satu apa? Solving, kan? Problem solving atau solusinya. Nah, jadi kawan-kawan setelah menemukan problem, kemudian dicari solusinya. Contoh misalnya gini ya, masalah di parenting itu apa misalnya? Misalnya ini, anak nggak mau makan sayur. Nah, anak susah makan sayur. Ini ada ya di audien kita, ada yang kasusnya kayak gini. Anak susah atau bahkan nggak mau makan sayur. Yang kedua misalnya apa, problem yang lain misalnya, anak kesulitan dalam membaca huruf ABCD itu misalnya, ya, masih kesulitan untuk membaca tulisan Latin, padahal mungkin usianya sudah SD, ya. Usia SD masih kesulitan membaca. Nah, kemudian ada lagi masalah apa misalnya? Nah, itu problem misalnya anak kecanduan HP sehingga malas ngaji. Misalnya, apalagi anak lengket dengan orang tua saat pindah sekolah misalnya, dari TK masuk ke SD misalnya. Nah, terjadi apa? Penyesuaian baru kan, lingkungan baru kan, ketemu dengan lingkungan baru. Nah, si anak susah menyesuaikan dengan lingkungan baru. Ini adalah contoh-contoh apa? Problem-problem yang kecenderungan ditemukan di dunia parenting, ya, di dunia parenting. Nah, ini tadi berarti sudah nomor 4 ya, yaitu adalah menemukan problemnya yang mau diangkat solusinya. Nah, problemnya apa yang berkaitan dengan dunia parenting. Nah, tapi di sini bukan hanya masalah anak ya. Jangan dikira parenting itu urusannya hanya anak. Tapi ada juga problem itu di sisi orang tua. Ya, misalnya dari sisi orang tua, kita sebagai orang tua, misalnya kita juga seorang tua kurang bisa memberi contoh. Kurang bisa memberi contoh di anaknya. Kita sebagai orang tua kadang kita banyak ngomong tanpa action. Kita terlalu banyak memerintah anak, tapi kita nggak pernah action. Nah, ini adalah juga satu problem ya. Satu problem di dunia parenting. Ya, misalnya anak pengen ngajinya pinter. Ya, tapi orang tuanya gimana? Nggak pernah ngaji. Nah, harusnya ketika parenting ini berbasis uswatun hasanah atau contoh, maka ketika anak memimpikan, ketika orang tua menginginkan anaknya itu pinter baca Al-Quran, orang tua juga harus belajar. Ya, paling tidak minimal memberi contoh, misalnya nganter ngajinya atau gimana. Misalnya nganter ke TPG atau TPA atau madrasah.
Itu minimal orang tua terlibat di dalam apa? Di dalam aktivitasnya. Nah, ini sudah termasuk apa? Bil hikmah. Nah, ketika mau memberi contoh mungkin contoh real misalnya belum bisa ya bil hikmah ya, dengan bagaimana orang tua itu terlibat di dalam apa yang diinginkan di anak. Ini contoh misalnya adalah masalah dari orang tua atau diri kita sendiri sebagai orang tua yang ternyata juga kita punya banyak problem dari sisi orang tua. Yang kedua, misalnya banyak orang tua yang seringkali menuntut tentang prestasi anak. Menuntut prestasi anak. Berarti yang bermasalah siapa? Yang bermasalah berarti orang tuanya. Berarti ini adalah solusi bagi orang tua. Solusi bagi orang tua. Kemudian solusi bagi orang tua lagi misalnya apa? Kalau parenting. Misalnya adalah bagaimana banyak orang tua itu dalam mendidik anak itu dengan pola-pola apa? Pola-pola menekan. Dengan pola-pola menekan atau ketika bicara dengan anak mungkin membentak. Nah, maka di sini akan ada satu kebutuhan solusi bagaimana mendidik anak tanpa membentak. Mendidik anak tanpa menekan. Nah, ini adalah sebuah problem-problem di dunia parenting yang bisa diangkat manakala kawan-kawan mau membuat satu produk karya digital original, yaitu adalah buku buku solusi tentang problematika dunia parenting. Di sini buku yang saya maksud di sini adalah buku yang bisa diformat dalam dua format, yaitu buku digital ataupun juga buku cetak ya kawan-kawan. Nah, kita ucapkan selamat datang yang baru hadir. Nah, ini adalah urutan atau tahapan keempat. Nah, ketika kawan-kawan sudah mengerucut mau memilih apa temanya apa dari problem-problem parenting tadi ya, kawan-kawan akan masuk di tahapan yang kelima ya. Tahapan yang kelima ini adalah tahapan bagaimana menyusun outline. Nah, menyusun outline untuk apa? Untuk memetakan apa? Materi bahasan yang akan dimasukkan di dalam buku atau e-booknya kawan-kawan ini. Jadi tahap yang kelima adalah menyusun outline-nya ya, menyusun atau membuat outline-nya. Membuat outline-nya yaitu adalah satu gambaran runutan materi yang akan kawan-kawan sharingkan, paparkan ya di dalam buku. Itu misalnya kayak gini ya. Satu contoh buku ini buku saya. Nah, outline-nya itu kayak gini. Ini adalah bentuk outline. Misalnya outline itu adalah tahapan-tahapan yang akan kawan-kawan bahas itu apa. Contohnya ini punya saya ya. Ini adalah outline itu kayak gini ya. Misalnya tahap pertama itu amanah besar. Ini punya kita ya, contoh aja. Tahapan pertama itu amanah besar. Kemudian di sini ada sub outline-nya, sub poinnya. Nah, poin yang kedua, rahasia mendidik orang tua Muslim. Kemudian ada sub poinnya. Kemudian poin yang ketiga outline-nya yaitu adalah mindset salah. Anak banyak ngaji, bikin nggak prestasi. Kemudian dikasih sub poinnya. Poin keempat dalam outline buku ini misalnya yang keempat adalah struktur pikiran. Ada sub-subnya. Kemudian poin kelima luka batin anak, kasih sub-subnya.
Kemudian yang keenam misalnya bagaimana menghapus luka batin. Ada subpoinnya. Kemudian yang ketujuh misalnya memprogram sukses sejak dini. Nah, dikasih subnya. Contoh subnya itu adalah apa itu program sukses, bagaimana caranya, kenapa penting, mengapa orang tua harus terlibat. Nah, ini adalah baru pengertian dasarnya. Nah, poin 8, teknik pemrograman anak. Apa itu teknik pemrograman? Teknik pemrograman untuk anak, afirmasi untuk orang tua. Mengapa pemrograman itu penting? Ya. Dan seterusnya misalnya ada poin ke-9, inspirasi, sampai di poin ke-10 adalah penutup beserta sub-sub poinnya. Jadi kawan-kawan, outline ini adalah poin-poin utama yang akan kawan-kawan bahas di dalam isi bukunya. Nah, jadi ya di outline ini ya ada poin. Ntar ini mau habis. Ada poin ya. Kemudian ada apa? Ada sub poinnya. Tapi sub poinnya ini nanti loh ya. Yang paling penting adalah yang poinnya dulu, poin utamanya dulu. Nah, poin utamanya ini bisa dirancang dulu, disusun dulu, dilengkapi dulu. Poin utamanya, misalnya poin-poin ini yang nanti akan dijadikan apa? Bab. Ya, paham ya kawan-kawan ya? Nah, jadi poin utama ini nanti akan dijadikan bab. Misalnya ada 10 poin utama dalam bahasan buku digitalnya kawan-kawan. Berarti akan ada 10 bab. Ini bab utama loh ya. Nah nanti subpoinnya misalnya per poin atau per bab ini ada 5 misalnya. Ada 5 subpoin. Nah berarti kalau ada 10 poin atau 10 bab, per poin ada 5 subpoin, berarti totalnya dalam satu buku yang kawan-kawan susun itu ada sekitar 50 pembahasan, 50 bahasan. Nah, berdasarkan temanya di poin-poin utamanya itu. Ya, ini penting sekali. Namun setiap poin itu berbeda ya, biasanya enggak sama. Setiap bab atau poin utama itu subpoinnya biasanya enggak sama jumlahnya. Contoh misalnya buku kita subpoinnya sama enggak? Coba kita cek ya. Nah, kita cek. Nah, poin pertama cuma 3 subpoin. Poin kedua cuma 3, poin ketiga 4 subpoin. Poin keempat 4 subpoin, poin kelima 3 subpoin apa ya? Oh, malah banyak ini. Poin atau bab kelima ini apa sih? 6 subpoin. Chapter 6 4, chapter 7 4. Chapter 8 4, chapter 9 5, chapter 10 3. Oh, 4 5 6. Oh, ada 6. Nah, jadi kayak gini ya, kawan-kawan ya. Subpoin itu tidak mesti sama di masing-masing poin atau bab atau babnya. Nah, itu tergantung apa? Tergantung mau yang dibahas apa. Kayak gitu. Ya, mau membahas apa. Nah, kawan-kawan kalau misalnya mau lebih detail lagi, kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio saya. Kawan-kawan nanti bisa ambil e-book saya yang ini. Ketika kawan-kawan sudah klik link di bio, ya nanti akan terbuka halaman kayak gini kan. Nah, di sini ini ada beberapa kelas pilihan. Yang pertama ini ada kelas belajar bisnis digital pemula. Ini belajar tentang 3 modul utama ini.
30 hari jadi kreator, kemudian Super AI, kemudian Outland 10 juta pertama. Nah, kemudian mendapatkan apa? Ekstra paket 8 produk digital yang berkaitan dengan e-course optimasi media sosial. Nah, investasinya harga normalnya 750.000, untuk saat ini cuma 249.000. Ya, benefit total nilainya 2,7 juta benefitnya. Nah, di sini kita ada banyak program, ada program belajar eksklusif. Ya, kalau ini tadi untuk pemula boleh ambil ini. Tapi juga boleh ambil yang ini, menjadi Impact Plus Parent Builder 30 hari jadi kreator. Nah, di sini bisa ambil kelas ini juga boleh. Ya. Ini nanti lebih murah, tapi untuk bisa ikut kelas ini, join webinarnya dulu, ini gratis webinarnya. Di sini nanti klik tombol ikuti free webinar, nanti registrasi dulu webinarnya itu setiap malam jam 19.30. Setiap malam. Jadi kawan-kawan registrasi dulu, ini webinarnya gratis ya, webinarnya gratis. Nah kayak gini ya, bisa ikut webinar ini gratis ya kawan-kawan, join webinar Parent Builder. Nah, kita pick coba tadi. Nah, jadi di halaman yang terbuka setelah kawan-kawan klik link yang ada di bio, itu ada pilihan kelas pemula, ada pilihan Impact Plus Parent Builder. Ya, ini untuk orang tua, ini tepatnya ya. Kemudian ada kelas kreator junior, ini untuk anak. Ini untuk anak 7 sampai 17 tahun lah. Itu kategorinya adalah kelas kreator 30 hari jadi kreator junior. Ini kelas kreator junior. Ya. Untuk bisa join ini juga ikuti webinar dulu. Di webinar itu gratis dijelaskan programnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga produk buku digital eksklusif dari Zandri Office Academy. Yang pertama adalah e-book 30 hari jadi kreator edukasi. Ini kemudian, nah ini yang kita maksud, e-book menulis kilat 3 hari tulis buku. Jadi ya kawan-kawan, ketika kawan-kawan mau membuat produk digital sendiri, buku atau e-book ini, kawan-kawan bisa ambil panduannya, yaitu adalah e-book menulis kilat 3 hari tulis buku ini. 3 hari tulis buku ini adalah panduan bagaimana tahapan-tahapan membuat produk digital karya original ini secara mandiri. Nah, tapi kalau misalnya kawan-kawan mau ambil versi kelasnya, kalau versi kelasnya itu harganya juga sama, 249.000 versi kelasnya. Kalau ini kan versi e-book ya. Kalau versi kelas 249. Kemudian di sini juga ada e-book Super Affiliate. Ya, bagaimana kawan-kawan misalnya mau menjadi reseller atau affiliate yang omsetnya atau penjualannya laris, produk digitalnya jadi reseller atau affiliate itu cepat laku, gimana strateginya, itu dikupas di e-book Super Affiliate. Harganya semuanya terjangkau ya. Kemudian ada e-book Super AI. Itu bagi kawan-kawan yang mau belajar membuat membuat konten video AI. Di sini ada e-book Super AI 7 hari mahir membuat video AI. Ya, e-booknya juga terjangkau kawan-kawan. Kemudian masih tersedia lagi produk digital original lain kategori mental healing, parenting, Quran learning, yang dimana produk-produk yang lain jumlahnya banyak, itu bisa dijual oleh para reseller atau juga affiliate ya kawan-kawan ya. Nah, tapi untuk fokus belajar tentang membuat karya original ya e-book atau buku ini, kawan-kawan bisa ambil e-book yang 3 hari tulis buku. Kalau mau ambil kelasnya, kawan-kawan untuk belajar jadi kreator digitalnya ya, tapi tidak membuat karya sendiri ya. Di kelas pemula itu tidak diajarkan cara membuat karya sendiri,
tapi diajarkan atau di materi yang diajarkan di sini di dalam modul adalah bagaimana kawan-kawan menjadi kreator digitalnya yang bisa menjual produk-produk digital. Nah, untuk di paket kelas pemula di sini ya, kawan-kawan itu kita sertakan produk e-course sebagai modal awal starter untuk dijadikan apa? Dijadikan sebagai bahan latihan atau praktek menjual produk digital. Ada 8 e-course yang disertakan di paket kelas pemula ini ya. Dengan 249 sudah dapatkan ekstra paket kelas pemula spesial 8 e-course yang bisa dijual kembali sebagai apa? Alat prakteknya. Karena di sini tidak diajari membuat produk, maka kita bekali dengan 8 produk digital yang bisa dieksekusi untuk dijual ya kawan-kawan. Dan ketika kawan-kawan jual produk digital dari 8 paket spesial ini keuntungan penjualannya atau revenue penjualannya 100% masuk ke kawan-kawan loh ya. Tidak ada yang masuk ke kita atau ke Zandri Office Academy, sudah nggak ada pembagian hasil. Karena kawan-kawan di sini cuman ambilnya paket kelas, bukan paket affiliate. Kalau paket affiliate kan beda lagi. Kalau paket affiliate di sini daftar affiliate, di sini nanti kawan-kawan ikut kelas affiliate dulu. Nah, diajari di sini nanti kawan-kawan, dan kawan-kawan berhak mendapatkan komisi sebesar 50% dari penjualan produk digital. Jadi ada bagi hasil yang dibagi untuk affiliate dan juga Zandri Office Academy, yaitu 50%. Jadi ya, kita kembali ke laptop, bagaimana menyusun atau tahapan membuat produk digital. Ini saya ulangi lagi, saya review ulang kawan-kawan ya. Bagi kawan-kawan yang mau memulai membuat, bisa ambil produk tutorialnya yaitu ebook 3 hari tulis buku di link yang ada di bio, nanti dipilih yang ebook 3 hari tulis buku. Jadi yang pertama tadi adalah ya kawan-kawan, yang pertama tadi adalah siapkan skillnya ya. Skill yang perlu kawan-kawan miliki itu adalah minimal desain Canva ya. Nah, desain Canva, skill desain Canva. Yang kedua adalah opsional ini ya, boleh dua-duanya, boleh salah satu. Yaitu adalah Microsoft Word. Ya, bisa mengoperasikan Canva ataupun Microsoft Word. Mau pakai Canva boleh, mau pakai Microsoft Word boleh. Ada kelebihan kekurangannya masing-masing. Kalau di Canva nomor halaman dibuat manual, kalau di Microsoft Word bisa dibuat otomatis, tapi desainnya lebih bagus di Canva. Ya, bedanya ada min plusnya sendiri-sendiri ya kawan-kawan ya. Ada min plusnya sendiri-sendiri antara Canva dan Microsoft Word. Tapi kalau saya sendiri memang sering kali pakai yang Word. Tapi kadang juga pakai Canva. Saya bikin action plan 10 juta itu pakai Canva. Kalau yang Microsoft Word, ebook saya yang lain rata-rata pakai Microsoft Word. Termasuk buku ini ya. Ini juga pakai Microsoft Word. Buku saya yang ini juga pakai Microsoft Word. Ini saya juga pakai Microsoft Word, tapi untuk covernya ini saya pakai Canva. Jadi kombinasi ya, saya pakai Canva untuk bikin cover, kemudian isinya saya pakai Microsoft Word. Jadi kawan-kawan, kita punya buku 17 judul buku ya kawan-kawan. Jadi kita sudah membuat 17 judul buku. Ada versi fisiknya kayak gini, ada versi digitalnya juga. Kita jual semua dari masing-masing versi itu. Jadi ketika kawan-kawan mau belajar, silahkan bisa mulai dari ebook 3 hari menulis kilat. Kalau mau sama konsultasinya, berarti kelas yaitu adalah 249K. Nah, ini adalah tahap pertama ya kawan-kawan ya. Tahap pertama yang perlu dimiliki yaitu adalah skill. Canva bisa pakai yang gratisan, bisa pakai yang pro. Terserah, kalau kawan-kawan sudah punya yang pro malah bagus, desainnya bagus-bagus. Tapi kalau belum memiliki, pakai Canva yang gratis, tidak masalah.
Ini yang pertama ya. Yang kedua, habis ya. Yang kedua adalah tahapan yang kedua adalah riset ya kawan-kawan. Tahapan yang kedua adalah riset. Riset apa? Pasar. Riset pasar, produk apa, kategori apa yang kira-kira laku. Nah, risetnya pakai apa? Tadi saya sudah sampaikan, bisa pakai Google Trend, bisa pakai Google Keyword Tool. Google Keyword Tool. Yang ketiga kawan-kawan, yang paling mudah pakai AI, ChatGPT ya. Bisa digunakan untuk riset juga. Nah, ini adalah tahapan yang kedua ya. Tahapan yang ketiga ya kawan-kawan, untuk riset, tahapan yang ketiga adalah menentukan apa. Kalau sesudah riset, kawan-kawan berdasarkan hasil risetnya, kawan-kawan akan menemukan apa? Niche marketnya atau niche atau kategori lah. Kategori market yang mau dibidik, yang dipilih. Niche atau kategori bisnis ya, apa kategori market yang mau dipilih. Misalnya apa? Niche atau kategori ini. Mau parenting kah? Mau parenting kah? Mau mental healing kah? Mau kesehatan alami kah? Atau mau herbal alami, makanan herbal kah? Atau mau olahraga? Atau mau turun berat badan, naik berat badan, atau apapun. Banyak sekali niche market. Atau home living atau apapun ya. Niche market atau kategori, silakan kawan-kawan pilih salah satu berdasarkan riset ya. Setelah menentukan niche atau kategorinya, tahapan yang nomor 4 adalah membuat outline-nya. Ya, kawan-kawan, membuat apa? Bukan outline-nya, sorry. Yang nomor 4 itu adalah yang outline itu yang nomor 5 ya. Nah, yang nomor 4 adalah membuat apa? Menggali problem atau masalah ya, menemukan bukan menggali ya. Sorry. Menemukan problem apa yang biasanya muncul di dalam kategori yang sudah Anda pilih. Misalnya parenting. Nah, masalah-masalah apa yang biasanya muncul di parenting itu Anda petakan, Anda tulis. Misalnya ada 100 masalah Anda tulis, ada 200 masalah boleh Anda tulis. Kalau Anda cuma menemukan 5, 10 boleh. Terserah, sekemampuan Anda bisa menemukan problem atau masalah yang bisa diangkat di dalam apa? Calon buku karya original produk digital Anda ya kawan-kawan. Nah, tujuannya menemukan problem atau masalah adalah kemudian diangkat solusinya. Ya, bukan hanya problem-problem dong, buat apa? Problem nggak bisa dicari, tapi harus di-solving atau ditemukan pula, diberikan pula adalah solusinya. Nah, ini adalah tahapan yang keempat. Tahapan yang kelima yaitu adalah menyusun outline-nya. Outline itu apa? Outline itu mudahnya adalah bab per bab, bahasannya apa. Yang akan dibahas bab per bab apa. Nah, itu adalah outline-nya. Nah, ini adalah 5 tahap. Jadi, 5 tahap membuat karya original produk digital. Yang pertama adalah miliki skill minimal Canva ataupun juga bisa mengoperasikan Microsoft Word. Boleh pilih salah satu. Yang kedua adalah riset pasar. Mana yang kategori apa yang laku di pasaran, masih rame. Bisa menggunakan Google Trend ataupun juga AI. Yang ketiga, tahap ketiga adalah menentukan, memilih setelah riset, yaitu memilih kategori atau niche-nya. Yang keempat, setelah memilih niche atau kategorinya, yang keempat adalah temukan problemnya yang akan dikasih solusi, diberikan solusi. Yang tahap kelima, yaitu adalah menyusun outline-nya
atau bab per babnya dan termasuk juga subbabnya. Dan langkah yang terakhir sebagai penutup dari 5 tahap membuat karya original produk digital yaitu adalah action. Ini adalah tahap yang ke-6, action. Nah, seberapa ampuh skill kawan-kawan dari poin 1 sampai 5 tanpa ada action, kawan-kawan tidak akan mendapatkan atau tidak akan terjadi satu karya original produk digital. Maka action dan 5 tahap sebelumnya adalah sebuah langkah konkret yang harus Anda kawan-kawan lakukan. Sekali lagi, apabila kawan-kawan ya mau belajar tentang bagaimana membuat karya original produk digital ya, khususnya dalam bentuk apa? Buku, baik buku yang diformatkan menjadi buku digital ataupun buku cetak, kita ajarkan semua ini ya, dua-duanya kita ajarkan. Tidak hanya buku digitalnya, tapi juga kita ajarkan bagaimana mencetak buku karya Anda yang diawali dari buku digital ini. Nah, di sini kawan-kawan bisa klik link yang ada di bio dan nanti temukan halaman linknya, kemudian nanti pilih produk digital yang namanya ebook 3 hari tulis buku ya. Kawan-kawan bisa belajar mulai dari ebook 3 hari tulis buku untuk apa? Bisa memulai membuat karya original produk digital Anda. Dan untuk kawan-kawan yang masih pemula bisa ambil paket pemula. Tapi itu tidak satu keharusan. Boleh langsung ambil ebook yang 3 hari tulis buku, tidak masalah. Ya kawan-kawan, tidak ada sesuatu yang harus ini dan harus itu. Sifatnya semuanya opsional, ya kawan-kawan. Nah, mudah-mudahan manfaat sharing kita pada kesempatan pagi hari ini. Ya, sekali lagi, seberapa banyak skill kawan-kawan itu tidak akan memberi manfaat tanpa kawan-kawan melakukan yang namanya action. Ya, silakan action dengan niat karena Allah. Jangan niat cari cuan, tapi niatnya karena Allah. Kalau niatnya karena Allah, cuannya datang. Kalau niatnya cuan, ya nanti dapatnya hanya cuan. Ya kawan-kawan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila sharing saya ada hal-hal yang kurang lengkap ataupun menyinggung. Tentu dari saya, dari lubuk hati yang paling dalam, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Kawan-kawan, kita akhiri dulu dengan baca hamdalah bagi yang muslim, yang lainnya dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.